Jadi saya itu terobsesi untuk investasi saham, tapi sampai saya tahu satu fakta bahwa saham itu sebenarnya nggak scarce dan nggak desirable juga. Karena sebagai pemilik yang kaya dari pasar saham tuh sebenarnya adalah, kalau saya tuh termasuk mungkin orang yang bisa analisa lah. Tapi banyak kan yang untung tuh dari owner emiten sebenarnya Pak. Uang yang dibikin dari pasar saham tuh kebanyakan memang owner emiten, bukan pihak ketiga yang berinvestasi dari luar seperti saya. Itu cuma sebagian kecil Pak yang bisa Pak. Kayak mungkin 0, sekian persen dari investor di bursa. Karena kebanyakan pasti rugi. Karena mereka kan kebanyakan coba untuk timing marketnya, masuk keluar pagi, malam keluar. Itu nggak efisien menurut saya. Saya dari dulu ngeliat saham tuh seperti ngeliat bisnis. Nah di situ ketika saya tahu tentang inflasi ini, saya ngitung-ngitung kan, wah ini saya kaya nih dari Bank BCA nih, ya kan? Iya. Naiknya, wah signifikan Pak, 20% tahun ke tahun. Tapi setelah saya hitung kembali Pak, saya hitung pakai kacamata USD. Unik ya Pak, IHSG itu, kalau kita tarik nih panjang nih 20 tahun, itu naiknya signifikan, 37,5 kali naiknya. Kalau hitung dari tahun? Kalau dari tahun 2000-an. Oke. 37 sekian kali sampai sekarang kan naiknya. Luar biasa Pak. Tapi kalau dalam mata uang USD itu cuma 3,9 kali. Ternyata. Jadi mata uangnya lemah itu kalah sama mata uang yang lebih kuat. Jadi kalau Bapak beli S&P 500, itu jauh banget outperform IHSG kita. Jadi orang yang beli S&P itu jauh lebih kaya dibanding yang misalnya beli semua indeks saham kita. Nah di situ saya pelajarin sesuatu. Gimana, berarti kalau saya beli saham di Indonesia 15%, tahun ke tahun itu sama dengan 0. Karena inflasinya, inflasi 15. Kalah sama inflasi aja. Kalah, jadi saya harus cari yang lebih dari itu. Nah itu saya kepusingan tuh, 2022 tuh saya udah mau buntu waktu itu. Saya bingung, apa yang bisa ngalahin. Ada beberapa sih Pak yang saya lihat. Satu lukisan. Seperti misalnya Monet punya, cuman itu kan satu lukisan 1,7 T, saya nggak bisa beli ya gitu. Itu 20% tuh konsisten tahun ke tahun. Kayak hashtagnya Monet dan lain-lain. Emas itu juga salah satu opsi waktu saya pikir. Tapi emas itu dalam jumlah yang besar saya nggak punya kapasitas untuk menyimpannya Pak. Karena nyimpan emas kayak 300 M itu luar biasa sulit. Banyak sekali safety-nya dan lain-lain. Saya rasa saya nggak bisa. Saya bukan bank juga. Dan yang ketiga tuh properti Pak. Tapi properti yang spesifik. Contohnya seperti misalnya beachfront property di Canggu. Yang orang global tuh juga mau gitu. Kalau di Jakarta mungkin daerah Menteng, Pondok Indah, dan itu kan capital besar juga kan. Tapi itu juga aset value-nya yang naik. Biasa transaksi price-nya tuh di bawah, karena agak dia gelembungin sedikit aja. Saham itu kalau makin banyak yang beli, owner emiten tuh punya fiduciary duty untuk mencetak sahamnya lebih banyak. Gitu. Jadi saya ngerasa, apa nih yang harus saya cari? Jadi saya cari, saya ketemu Bitcoin. Bitcoin?